Inilah muhasabah dari seorang Hasan Al-Basri. Ini puisi ini sangat terkenal. Anak Adam, dirimu, diriku. Dirimu hanya satu. Kalau dia selamat, selamatlah engkau. Kalau dia binasa, binasalah engkau. Ini mau menegaskan pada kita, kalian hidup ini hanya sekali dan sekarang saja. Diri juga kamu punya satu, tidak bisa diganti. Kalau dirimu yang satu itu celaka, ya sudah selesai ceritamu dalam celaka. Kalau dirimu yang satu itu bahagia, ya engkau akan bahagia dan selamat. Jangan coba-coba lagi. Nunggu apa lagi? Seriuslah segera mendekat ke Allah. Karena kalau dia binasa, penyesalanmu tidak akan ada akhirnya. Dan orang yang telah selamat tak dapat menolongmu. Mungkin kamu mengharapkan tokoh siapa, mungkin kamu mengharapkan orang yang mana yang bisa menyelamatkanmu, yang menurutmu dia selamat. Tapi seandainya dia selamat pun, dia tidak bisa membuatmu selamat. Kalau tidak engkau sendiri yang membuat dirimu selamat. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina. Dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan mengeluh oleh kesulitan. Selama itu bukan neraka, tidak masalah. Dan jangan tertipu oleh nikmat selain surga. Karena selain itu nikmatnya sementara dan hina. Jadi terus berjalan. Jangan tertipu oleh bencana atau kenikmatan. Kenapa? Hidupmu hanya sekali, dirimu hanya satu, tidak bisa diulang. Kalau kamu tidak lulus ujian, bisa diulang tahun depan, bisa remedi semester pendek. Tapi kalau hidupmu di dunia ini tidak bisa. 90% tangisannya penduduk neraka adalah harapannya untuk kembali lagi ke dunia meskipun hanya 1 hari saja. Tapi sudah tidak bisa. Maka semua nikmat selain surga levelnya masih hina. Dan semua bencana selain neraka itu masih mudah. Maka tetaplah khauf, tetaplah roja pada Allah. Oke. Nah, makanya kenapa judulnya muhasabah? Katanya Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jangan menilai orang lain, yang pertama nilailah dirimu sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Hari ini kan kita lebih banyak sibuk menilai orang lain, postingannya orang lain, komentarnya orang lain. Ayo nilai diri sendiri. Komentator terhebat kemungkinan adanya dari Indonesia. Jadi kalau sepak bola itu kita bolak-balik kalah, sekarang ganti aja kompetisi komentator sepak bola. Kemungkinan kita juara. Ya, Twitter, Facebook, Instagram itu kan mungkin Indonesia itu paling rame. Jadi kalian paling suka ngomentari orang lain. Oke. Kalau ngomentari diri sendiri mungkin ya tidak terlalu laku. Kadang-kadang ngomentari diri sendiri biar dikomentari orang lain. Itu juga tidak masuk hitungan. Oke. Yang kedua, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sebelum engkau dihisap, hisaplah dirimu. Kalian akan mudah jadi orang baik kalau kalian punya kekuatan untuk menasehati dirimu sendiri. Kalau kalian tidak bisa nuntun dirimu sendiri,
kemungkinan agak sulit kalian untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan karena kalian tergantung pada orang lain. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nanti di antara bahan muhasabah kita, ayo dicek. Kalian kan merasa sibuk, waktumu terbatas untuk banyak hal, disuruh bikin tugas apa itu kan rasanya kalau ndak mepet ya ndak jalan. Terus kamu itu sibuk apa? Coba dicek. Apakah kesibukanmu itu ada manfaatnya untuk dirimu? Kalau Imam Hasan Al-Basri berarti untuk kehidupan akhiratmu atau tidak? Kalau tidak, mungkin memang oleh Allah kamu dikondisikan begitu. Mungkin Allah sudah berpaling darimu. Kesibukanmu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Dibikin begitu biar kamu jauh oleh Allah. Jadi hakikatnya yang menjauh engkau sendiri. Oke. Jadi ini quote-quote dari Hasan Basri. Yang terakhir, barang siapa, kalau ini hari ini banyak, mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Dan hal itu adalah satu tanda dari riya. Sekarang kan banyak. Kadang-kadang saya juga begitu. Alah, apa sih saya ini? Aku itu ilmuku terbatas. Aku itu ini koyok-koyok merendahkan diri, tapi gak kerasa sebenarnya yang kira pamer. Ingin menunjukkan ini loh, aku sudah sadar. Kamu mengkafir-kafirkan orang. Aku ini sudah kafir, mau apa kamu? Oh, itu kan koyok-koyok wis menunjukkan. Ini kayak sadar, tapi sebenarnya ada pamernya. Katanya Imam Hasan Al-Basri, loh ini bukan saya. Yang semacam itu sebenarnya jenisnya riya. Yang benar gimana Pak? Terus apa ngomong bahwa aku itu pinter gitu? Ya enggak, ya podo salah. Enggak usah menilai dirimu dan dipamer-pamerkanlah. Kamu muhasabah untuk dirimu, untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau enggak sangat penting, enggak usah cerita ke orang lain. Ya, kalau tahajud sih saya belum bisa, ya gimana lagi? Itu koyok-koyok merendahkan diri, padahal itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah sadar. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim, katanya Hasan Al-Basri, sesungguhnya itu dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu sejenis riya juga. Apalagi sombong. Itu riya double. Di teori yang lain kan, yang sombong itu malah bukan riya tapi musyrik. Kenapa? Karena orang sombong itu orang merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih. Ini kayak orang syirik, menyekutukan Allah. Dia tidak sadar bahwa segala daya, segala kekuatan, segala ketinggian itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya. Berarti dia sedang menduakan Allah. Jadi sombong itu sering disebut syirik kecil. Jadi kalau kamu ngomong membesar-besarkan dirimu, itu sombong. Dan itu bukan riya tapi syirik kecil, musyrik. Nah, mengecil-ngecilkan dirimu biar orang lain menganggap kamu besar, itu baru riya. Sama kayak saya kapan itu pernah mencontohkan, kadang-kadang kita mau sholat tahajud tapi banyak teman, tidak jadi nanti dianggap anak soleh, kapan-kapan aja. Itu sebenarnya juga ibadahmu masih karena manusia, tidak karena Allah. Itu bisa masuk kategori riya ini. Gara-gara ada manusia kamu mau sedekah, tidak jadi, nanti dianggap pamer, tidak usah lah. Tulis saja hamba Allah. Masih manusia yang jadi pertimbangan. Emangnya misalnya ditulis namamu, orang kenal siapa kamu? Kan tidak juga. Mungkin kamu aja yang kegeeran. Jadi biasa sajalah. Wong kamu tidak ingin pamer bahwa orang mengenali, ya tidak apa-apa. Wong kamu memang ingin tahajud, ada banyak teman, ya tahajud saja. Bahwa nanti kamu diledek, wah anak soleh nih, ya biar aja. Wong bukan karena mereka kamu sholatnya. Tapi kita sering terjebak di sini, di antara riya dan
musyrik tadi. Oke, terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasehati kalian. Namun bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya, kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Jadi ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri juga saya ucapkan juga. Kamu jangan nganggap saya yang terbaik, jangan nganggap wis soleh. Saya ngomong kayak gini bukan berarti Pak Faiz sudah melaksanakan yang di depan semua bel, prek. Nggak juga. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama latihan. Jadi ya siapa tahu dari sekian banyak berbusa-busa saya ngomong sejak awal, ada sedikit yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam rangka ilaihi roji'un. Tidak berarti yang ngomong lebih baik daripada yang diomongi. Jadi karena memang kita hidup bersama ini kan bedanya di beda fungsi main kita. Saya mainnya kebetulan hari ini di depan, jadi yang ngomong kalian yang mendengarkan. Tapi urusan siapa menasehati apa itu sebenarnya nasihat untuk kita semua. Tidak dari saya untuk kalian, tapi untuk kita semua. Makanya kalimat terakhir dari Imam Hasan Al-Basri itu ya memang tidak ada yang sempurna. Kalau nunggu sempurna dulu baru orang ngomong, tidak ada ustadz-ustadz, tidak ada guru-guru. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya ahli di sini, kalian ahli di yang lain. Nanti ketika temanya ganti mungkin kalian yang harus maju, saya yang mendengarkan. Itulah hakikat kehidupan manusia. Oke, saya kira itu Imam Hasan Al-Basri. Sebenarnya masih panjang, cuma saya merasa ngomong sebentar ini aja kan rasanya sudah berat sekali. Kamu sejak awal dihantemi terus dengan mulai harus menjauh dari dunia, harus zuhud, harus khauf, harus roja. Wah, kamu puyeng terus ini. Rasanya kok masih jauh ya Pak dari situ. Tapi ya sedikit-sedikit kalau bisa kita mulai menuju ke sana. Orang berjalan atau kalau bahasa sufinya salik itu ya memang setahap demi setahap dari makom ke makom. Yang penting pastikan saja jalanmu sudah benar. Dari situlah nanti selangkah demi selangkah kita semakin dekat dengan Allah, menuju ilaihi roji'un yang sejati. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Minggu depan kita perdalam lagi di imam yang lain, imam sufi yang lain, Imam Abul Haris Al-Muhasibi. Namanya saja sudah muhasabah. Nah ya, kita lihat nasihat-nasihat dari beliau mumpung akhir tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.